Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Mursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang jangan berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kekurangan. Artinya kekurangan bukan kekurangan karena kita jelek atau kita sempurna, bukan. Tapi manusia itu sifatnya berubah-ubah. Kadang beriman, kadang tidak beriman. Kadang imannya turun, kadang naik. Itulah manusia, lemah. Manusia itu lemah. Jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput yang namanya dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi pintu taubat Allah itu sangat luas. Jadi setiap hamba yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ada kisah seorang pemuda yang terbiasa berbuat kezaliman terhadap orang sampai dia rela membunuh orang-orang yang tidak dia sukai. Suatu ketika pemuda tersebut sudah banyak membunuh sampai 99 orang dibunuh oleh pemuda itu. Akan tetapi pemuda itu mendapatkan hidayah. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadi orang yang suka menzalimi orang. Lalu dia datang kepada tokoh masyarakat lah istilahnya. Dia mendatangi, lalu dia bertanya, "Wahai fulan, saya ingin bertaubat. Saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya?" Nah, tokoh masyarakat ini jawabannya adalah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah karena engkau sudah membunuh banyak nyawa. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Karena pemuda itu tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, akhirnya dia kecewa dengan jawaban tersebut, dia bunuh lagi orang itu. Akhirnya genap 100 orang yang sudah dia bunuh. Dengan penyesalan dan tetap hidayah Allah Subhanahu wa taala ada di dirinya, sehingga pemuda itu mencari orang lagi untuk bertanya bahwasanya apa yang saya lakukan ini akan diampuni oleh Allah atau tidak. Lalu bertemulah dengan tokoh masyarakat yang kedua. Lalu ditanya, "Wahai fulan, saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuni saya?" Lalu tokoh masyarakat itu mengatakan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat. Engkau bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Akhirnya pemuda tersebut bertaubat dan meninggal. Pemuda tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah akan menerima segala dosa-dosa yang kita perbuat. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Berapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Allah itu Maha Penerima Taubat. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Maka janganlah putus asa apabila kita memiliki banyak kemaksiatan. Berusahalah untuk terus bertaubat kepada Allah. Kalau setelah kita bertaubat kita melakukan hal yang sama, bertaubat lagi. Melakukan yang sama, bertaubat lagi. Jangan sampai kita tidak menyesali perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita menyesali perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, tapi kita harus menyesal dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Karena Allah itu Maha Penerima Taubat. Allah yang Maha Pengampun. Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada hamba Allah yang memiliki banyak dosa dan melakukan kemaksiatan di malam harinya, lalu dia di siang harinya bertaubat, maka Allah akan ampuni. Atau dia bermaksiat di siang harinya, di malam harinya dia bertobat, Allah akan ampuni. Apapun yang dilakukan oleh hambanya, ketika dia menyesali hal itu, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka diampunilah segala dosa-dosanya. Taubat yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita banyak beristighfar dengan kalimat astaghfirullahaladzim,
ampuni segala dosa dan kesalahan saya, atau beristighfar kepada Allah dengan kalimat astagfirullahaladzim, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni saya tidak akan melakukan apa yang saya sudah lakukan, yang Engkau larang. Saya akan bertaubat, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dengan kita bertaubat, Allah akan memberikan sesuatu hal yang indah untuk kita. Maka Rasulullah pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertaubat, mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan membuka jalan pintu keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita lalui. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar apa yang kita sedihkan, atau Allah akan membahagiakan kita dari kesedihan-kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu padahal kita sudah melakukan dosa. Akan tetapi ketika kita beristighfar, malah Allah memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Itulah rahman dan rahimannya Allah untuk manusia. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di hati kita mendapatkan hidayah untuk selalu memohon ampun dan beristighfar kepada Allah, itu artinya kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki segala hal-hal yang dapat menimbulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.